Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Reli Wijayanti. Di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kolom komentar mengenai video Ruang Lingkup Bisnis. Untuk teman-teman yang belum nonton Ruang Lingkup Bisnis, langsung dapat dicek ya di deskripsi di bawah ini. Nanti akan dicantumkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bahas, langsung aja kita ke pembahasannya. Baik, kita langsung saja membahas pertanyaan yang pertama. Bisa dilihat. Jadi, apakah antara perusahaan dengan bisnis itu mengalami perbedaan, Kak? Jadi, jawabannya itu adalah mereka berdua itu merupakan suatu kesatuan untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan merupakan tempat terjadinya suatu kegiatan memproduksi barang maupun jasa. Dan di perusahaan ini merupakan tempat berkumpulnya seluruh faktor produksi. Faktor produksi ini seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan juga kewirausahaan. Bentuk dari perusahaan ini bermacam-macam. Ada perusahaan perseorangan, ada firma, persekutuan komanditer, lalu ada BUMN, BUMD, koperasi, perseroan terbatas, dan lain-lain. Itu merupakan perusahaan. Lalu, bisnis itu merupakan kegiatannya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan yang melibatkan proses penjualan, pembelian, lalu pertukaran barang maupun jasa yang tujuannya itu ya tadi untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis ini sendiri juga bermacam-macam ya. Jadi ada bisnis perdagangan, bisnis dalam bidang jasa, manufaktur, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Seperti saya ambil contoh kalau mungkin masih belum paham nih. Di BUMD milik Pemprov Jawa Timur itu ada yang namanya Bank Jatim. Sebut aja Bank Jatim gitu ya. Nah, Bank Jatim ini merupakan perusahaannya. Dan bisnis yang dilakukan di dalamnya dari Bank Jatim ini berupa menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit. Nah, itu merupakan tugas dasarnya aja mungkin gitu ya. Nah, dari kegiatan yang dilakukan oleh Bank Jatim ini, di dalamnya kegiatan apapun di dalamnya, itu namanya bisnis. Sedangkan nama dari bisnis yang telah dilakukan ini kan berupa perusahaannya. Nah, perusahaannya itu namanya Bank Jatim. Atau contoh lebih kecil lagi, misal kita punya rumah kita itu namanya perusahaannya kita. Dan apapun yang kita lakukan di dalam, kegiatan apapun yang kita lakukan itu namanya bisnis kita. Seperti itu. Apakah udah paham nih perbedaan dari perusahaan maupun bisnis? Jadi perusahaan maupun bisnis tidak dapat kita katakan mereka ini berbeda. Perbedaannya di mana? Tetapi perusahaan dengan bisnis ini merupakan suatu kesatuan yang sejalan untuk mendapatkan keuntungan. Pertanyaan yang kedua bisa langsung dibaca. Baik, udah dibacakan. Sekarang apa sih pentingnya kebijakan bisnis ini? Dan manajemen strategi dalam ruang lingkup bisnis itu tujuannya untuk apa? Kan gitu. Sekarang, kebijakan bisnis itu merupakan seperangkat aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan perusahaan maupun pemilik perusahaan. Pentingnya itu apa? Jelas, kebijakan bisnis ini begitu penting untuk diterapkan pada setiap perusahaan, dikarenakan kebijakan bisnis ini mempengaruhi seluruh aspek yang berada di dalam perusahaan. Ruang lingkup bisnis ini mengatur mulai dari kewajiban hukum hingga kepuasan konsumen serta nama baik perusahaan itu sendiri. Kebijakan bisnis ini memastikan bahwa semua orang yang berada dalam perusahaan itu dapat sejalan dengan tujuan maupun perencanaan yang telah dibuat dalam bisnis yang dikerjakan. Ruang kebijakan bisnis dalam ruang lingkup bisnis ini begitu penting dikarenakan berkaitan dengan
pendapatan yang nantinya diperoleh oleh perusahaan, kepuasan konsumen, lalu melindungi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga untuk mesejahterakan karyawan di dalamnya. Contoh aja kebijakan bisnis itu seperti kebijakan keselamatan kerja, lalu ada pakaiannya, jadwal kerja, hari libur. Nah, kebijakan bisnis itu yang mengatur hal-hal seperti itu di dalam perusahaan. Lalu, tujuan dari manajemen strategi dalam ruang lingkup bisnis itu apa? Tujuannya itu yang pertama, yang umum sekali. Dan kata-kata ini sudah pasti ada di dalam setiap pengertian ruang lingkup bisnis, yaitu mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, itu adalah untuk menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Terus juga ada upaya untuk menunjukkan eksistensi perusahaan bahwa ini loh perusahaan saya, perusahaan yang berjangka panjang, seperti itu. Lalu jika perusahaan itu berdiri masih satu, berharap bahwa dengan adanya manajemen strategi ini dapat membuka beberapa cabang di berbagai daerah. Lalu yang terakhir itu adalah mesejahterakan karyawan yang ada di dalamnya. Dikarenakan pekerja itu di samping untuk memenuhi kebutuhan pribadinya di dalam bekerja, karyawan itu juga mengharapkan bahwa bekerja itu dengan senang gitu. Jadi dengan adanya strategi dalam ruang lingkup bisnis ini dapat menyenangkan seluruh konsumen, tetapi pendapatan maupun laba yang kita hasilkan itu juga tetap stabil, seperti itu. Apakah udah paham dari sahabat semuanya? Kalau mungkin dari penjelasan saya ada pertanyaan lagi, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Pertanyaan yang ketiga bisa langsung dibaca sama sahabat semuanya. Ya, setelah membaca bisa disimpulkan mungkin kakaknya yang nanya ini mau membuka sebuah usaha gitu ya, usaha bisnis apa nih. Nah, langsung aja saya kasih informasinya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbisnis. Yang pertama itu adalah memilih jenis usahanya. Kakaknya bisa menentukan nih, mau membuka bisnis di bidang jasa atau industri, perdagangan, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Itu harus ditentukan dari awal sebelum memunculkan suatu produknya. Setelah memilih jenis usaha, step yang kedua adalah mengenali pasar. Jadi di dalam step kedua mengenali pasar ini, kakaknya harus dapat menganalisis di dalam pasar itu kira-kira kebutuhan saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Sekaligus juga harus mengetahui kompetitor di dalamnya agar saat kita sudah memulai bisnis, kita tahu cara menghadapi persaingan-persaingan yang ada di dalam pasar. Yang ketiga itu adalah menentukan produk. Setelah dari step pertama udah berniat ingin membuka usaha, semisal di perdagangan, dan saya ini udah analisis loh pasarnya itu bagus jika saya ini memulai bisnis di bidang perdagangan, maka tentukanlah produk. Misal ingin menjual di bidang fashion, ingin menjual hijab atau lain-lain. Nah, itu tuh udah harus ditentukan produk yang ingin kakaknya hasilkan. Yang keempat itu adalah mencari mitra usaha. Jika memang usaha yang dibuka ini kakaknya nggak mau usaha secara sendirian, itu harus menentukan mitra usaha setelah menentukan produk kakaknya. Lalu yang kelima adalah mencari sumber pendanaan. Jika usaha ini dilakukan secara perseorangan, maka sumber pendanaannya ini dari mana? Apakah pribadi, uang-uang pribadi yang benar-benar dari tabungannya, atau mungkin pinjaman seperti itu. Jika perusahaan ini dilakukan secara bersama-sama, maka modalnya ini mungkin dari patungan dan lain-lain. Nah, yang step yang keenam itu adalah membuat nama usaha. Dan yang ketujuh adalah rencana usaha yang matang. Hal ini berhubungan dengan promosi dan pemasaran yang dilakukan agar produk itu dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia jika usahanya dilakukan di Indonesia. Karena kan pemasaran maupun promosi sekarang kan lebih gampang ya dengan teknologi yang ada saat ini. Mungkin tentang manajemen pemasaran bisa langsung juga dicek pada video-video lama, itu sudah ada. Lalu yang terakhir itu adalah mengurus izin usaha kita.
Seperti itu. Udah paham nih ya Kak ya, dari ke-8 step yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha bisnis. Usai udah pertemuan kita tentang pembahasan ruang lingkup bisnis, kalau mungkin aku bisa menyimpulkan dari pertanyaan teman-teman itu adalah jangan takut untuk memulai bisnis. Gunakan kesempatan kita di umur yang muda ini untuk memulai bisnis. Di samping kita memulai bisnis, jangan lupa juga untuk memperhatikan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai bisnis, seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga jika kalian sudah memulai bisnis itu sendiri, jangan lupa juga untuk menetapkan kebijakan-kebijakan bisnis yang dilakukan. Gunanya adalah untuk dapat meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga untuk kenyamanan kita dalam memulai bisnis. So, terima kasih sahabat semuanya yang telah mendengarkan audiens saya sampai babak penghabisan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat sore.